Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat-Nya, memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga apa? Sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat dan nikmat iman kepadanya. Maka daripada itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur kepadaku, kata Allah, maka akan kutambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur kepadaku, kata Allah, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah berat. Maka daripada itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz kita bersama, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat besertakan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada sang pencerah alam, yakni sosok figur yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Siapa lagi kalau bukan putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, Habibullah, kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah rela bercucuran darah, berhujankan anak panah, berselimuti pedang, hanya demi apa? Demi menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan di muka bumi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad yang insya-Allah berat dalam timbangan, ringan dalam lisan, dengan lafaz kita bersama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berdirinya saya di sini tiada lain dan tiada bukan ingin menyampaikan ceramah Ramadan yang berjudulkan Qiraatul Quran, membaca Al-Quran menambah berkah Ramadan. Para pemirsa yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah melewati 2 bulan yang mulia. Kita telah meninggalkan 2 bulan haram, di mana di 2 bulan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Bulan apakah itu? Yakni bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka secara langsung kita akan menemukan, kita akan terdapat di bulan Ramadan, yang mana di bulan ini terdapat banyak peristiwa-peristiwa Islam yang terjadi di dalamnya. Di antaranya ialah peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, dan peristiwa malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yakni suatu malam yang dimana satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Maka daripada itu, hal yang paling pantas untuk kita lakukan di bulan Ramadan ialah istabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan cara apa kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu? Yakni dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran agar menambah berkah Ramadan kita. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Al-Quran adalah kitabullah, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yang juga sekaligus menjadi wahyu terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, layak dan pantaslah kita selaku hambanya Allah, selaku umatnya Nabi Muhammad, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak menghafalkan Al-Quran. Karena apalagi kita yang berada di bulan Ramadan, bulan yang mana segala amal kebaikan kita akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah, dan juga sebaliknya segala amal keburukan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi, imanan, dalam keadaan iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu, maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang ma taqaddama min dzambihi, yakni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Para pemirsa yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca Al-Quran, mencari berkah Ramadan, tentunya kita harus memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Apalagi kesalahan dalam membaca Al-Quran adalah salah satu hal yang harus kita hindari dalam melafadzkan Al-Quran.
Maka daripada itu, marilah kita memperbagus bacaan-bacaan Al-Quran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat keempat yang berbunyi, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Atau lebih dari itu, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 111 yang berbunyi, "Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang kami beri kitab, kata Allah, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum," orang yang terbaik di antara kalian, orang yang paling bagus di antara kalian, "man ta'allamal Qur'an," ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkannya. Maka daripada itu, marilah kita mempelajari serta mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang sesuai dengan apa yang telah ditemukan di sisi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia terdapat rutinitas malam yang dilakukan di bulan Ramadan saja. Apakah itu? Yakni rutinitas bertadarus malam, yakni membaca Al-Quran secara berganti-gantian di malam bulan Ramadan. Hal ini bisa menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini bisa menjadi sarana kita untuk memberkahi bulan Ramadan kita. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran di 10 malam terakhir Ramadan. Yakni di antara 10 malam ini terdapat satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah melainkan membaca kitabullah dan bergantian membacanya, melainkan turun suatu ketenangan di atas mereka. Hadis riwayat Abu Hurairah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.